Kan CPNS 2023 bersama saya Dwi Putri tentunya dalam program kesayangan. Halo CPNS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kejahatan mass communication. Yang di dalamnya kita akan membahas tentang cybercrime, Speech dan hoax tentunya. Nah, kita pasti sering nih menemukan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermedia sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal mendatangkan narasumber yaitu seorang pegawai juga nih, pegawai ASN yang tentunya masih aktif dalam bermedia sosial dan mengikuti perkembangan dunia digital di Indonesia ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja panggil narasumber spesial kita kali ini, yaitu ada Kak Oka. Atau biasa dipanggil Kak Dimas. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, walaupun kalian lihat podcast ini. Gimana kabarnya? Baik Kak Oka sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik aja. Nah, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak kalau boleh tahu? Akhir-akhir ini lagi sibuk kerja ya, pastinya. Pegawai banget ya Kak ya? Iya, sibuk kerja maklum gitu. lah PNS baru ya. WNS baru. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, meskipun udah jadi pegawai, masih mengikuti perkembangan media sosial di Indonesia nggak Kak? Wah, tentunya masih dong, apalagi pasti kita kayaknya masih satu angkatan kan, masih bisa dibilang sebagai Gen Z yang nggak bisa lepas dari namanya gawai. Jadi tentunya ya masih setiap hari update lah kalau masih tentang media sosial dan seluk-beluk yang ada di dalamnya. Iya, benar sih. Emang jadi anak milenial tuh harus tetap up to date gitu ya, kayak walaupun masih di Betul, tengah betul. kesibukan gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kakak ini lebih aktif di media sosial apa gitu Kak? Sebenarnya kalau aktif di media sosial banyak ya, tapi kalau misal yang sering berinteraksi mungkin WhatsApp. Ya itu maksud nggak sih? Ya itu pokoknya WhatsApp tentunya kan, karena pasti berhubungan dengan kantor dan buat ngomong sama teman-teman kebanyakan lewat situ. Sisanya bisa Line, Twitter, Instagram, TikTok, semuanya lah masih insya Allah masih aktif kalau itu semua. Ya, jadi memang udah dari dulu gitu ya kayak bermedia sosial. Emang kayak kita sebagai anak muda mungkin nggak bisa lepas dari yang namanya media sosial gitu ya Kak. Betul, betul. Udah sejak kita sekolah ya, mungkin apa sejak kita SD ya udah mulai kenal sama Facebook gitu-gitu kan dulu. Iya, benar. Emang udah cukup lama gitu ya Kak. Nah, berarti Iya, udah cukup familiar nih Kak dengan kata-kata yang biasa disebut-sebut nih sebagai hoax-hoax gitu. jelas sangat-sangat familiar dong. Nah, menurut Kakak nih hoax yang Kakak tahu tuh bisa dalam bentuk apa aja nih Kak? Sebenarnya kalau hoax itu sendiri banyak hal ya mungkin. Kalau mungkin secara teori mungkin banyak yang lebih tahu gitu. Cuman kalau mungkin dari aku sendiri, mungkin hoax yang paling utama itu eh kontennya itu konten yang menyesatkan gitu kan, yang bisa menimbulkan misleading information gitu. Terus habis itu mungkin bisa berupa konten yang imitasi, tiruan atau manipulasi konten yang aslinya gitu tanpa kalau manipulasi sih pasti emang dengan tujuan yang buruk ya. Tapi kalau imitasi atau meniru itu kadang tapi nggak mencantumkan nih apa namanya dia itu bersumber dari mana atau dinukil dari mana dia dari mana. Gitu. Nah itu mungkin salah beberapa bentuk hoax yang sering kita temui di media sosial, terutama salah misleading information, gitu, konten-konten yang menyesatkan. Di itu kan udah ini kan Mas ya udah jenis-jenis hoax sudah tahu gitu kan. Nah, ngomong-ngomong nih hoax itu kan kayak gimana ya? Sangat berbahaya gitu kan. Dan banyak efeknya ke kita. Nah, ngomong-ngomong Kakak sendiri udah pernah termakan informasi-informasi hoax gitu Kak? Nah, tentunya dong, sering dibilang sering juga enggak, cuman ya pernah, mestinya pernah sih, apalagi kita sudah kecil ya, masih belum bisa memfilter
mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Cuman ya paling kalau akhir-akhir ini untungnya nggak pernah, cuman pasti pernah. Oh, iya. Wah, gitu ya Kak ya. Nah, dari pengalaman Kakak nih, Kakak udah jadi korban berita hoax tuh, dampaknya yang Kakak rasakan secara langsung tuh gimana tuh Kak? Nah, kalau dampaknya mungkin yang bisa dirasain secara langsung ya, ya otomatis mungkin karena kita ini juga banyak bersosialisasi, terutama aku tipe yang suka bersosialisasi gitu kan, atau menyebarkan informasi. Misal aku dapat informasi dari mana nih, dari Twitter misalnya, ternyata salah. Nah, terlanjur ngomong ke orang, kan jadi salahnya salah-salah jariah gitu kan. Salahnya bung, terus karena belum lagi kalau misal aku dulu misal ngajar gitu kan. Misal ini ya, mungkin yang lihat ini mungkin, tapi nggak pernah sih untungnya. Cuman kalau gitu misal ada pengajar atau dosen atau guru, mungkin kan tahu kan guru-guru atau dosen-dosen kita kan kebanyakan juga generasinya jauh di atas kita gitu kan. Siapa tahu untuk cara ambil apa ya, ambil berita dan mengolah beritanya itu mungkin informasi yang didapatkan itu nggak bisa komprehensif gitu. Takutnya misal kayak gitu dapat berita nih sama kayak aku nanti disebarin ke murid-muridnya atau ke anak didiknya. Nah itu mungkin dampaknya ya otomatis hoax itu akan semakin menyebar dan itu bisa jadi sesuatu yang masif dan destruktif gitu. Nah, kalau misalnya mungkin dampak, kalau misal aku sendiri yang menyebarkan itu mungkin ya jadi lebih apa ya, kayak menyalahkan diri sendiri gitu. Meskipun sebenarnya bukan kesalahan kita murni kan, tapi ya mungkin jadi kayak rasa bersalah, sudah menyebarkan informasi yang salah, gitu. Atau ya negatif sih itu. Emang berita hoax itu sangat meresahkan gitu ya Kak ya. Nah, dampaknya tuh pasti ya emang nggak cuman ke pribadi kita aja gitu, juga kan bisa aja tuh hoax tuh dapat merusak disintegrasi bangsa kita nih Kak. Contohnya tuh kayak berita yang kemarin-kemarin tuh yang tentang ada pegawai ASN yang tidak melaporkan harta kekayaannya saat masa pelaporan SPT itu Kak. Itu kan padahal sebenarnya memang masa pelaporannya belum selesai gitu kan. Jadi pegawainya itu lebih tepatnya belum melaporkan, bukan tidak melaporkan tuh. Nah, tapi yang belum paham tentang peraturan atau yang masih awam tentang perpajakan pasti mentah-mentah gitu informasi dari berita-berita media massa gitu. Informasi kayak gitu kan buat publik tuh kayak geram gitu sama pegawai negeri sipil, sama ASN-ASN. Lalu mungkin masyarakat juga bisa bisa nggak percaya lagi gitu sama kita. Jadi kayak bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita juga gitu. Nah, menurut kakak nih apa kakak punya perspektif lain tentang hoax yang mengancam disintegrasi bangsa kita ini kak selain apa yang tadi udah dicontohin? Oke, oke. Ya sih, itu mungkin kemarin salah satu yang isu yang sangat panas juga ya menurut banyak orang juga, terutama kita sebagai ASN ini pasti terkena dampaknya secara baik secara langsung maupun tidak langsung gitu kan. Kalau perspektif, sebenarnya banyak contohnya ya, terutama mungkin, nah ini sekarang tahun 2023, tahun depan adalah pemilu serentak dari eksekutif legislatif tingkat pusat maupun daerah. Gitu kan. Nah kita ingat kalau kita tarik ke belakang tahun 2019 pemilu presiden yang lalu, nah itu banyak sekali hoax yang bisa memecah belah bangsa, membuat disintegrasi bangsa lah. Misal, kan apa, kemarin kita ingat 2019 terpolarisasi menjadi dua kubu gitu kan. Nah, dari sini menjelekkan satunya, dari kubu satunya menjelekkan satunya gitu kan. Nah itu mungkin salah satu hoax yang menurutku sangat-sangat berbahaya, karena benar terpolarisasi jadi dua kubu, dan itu masanya juga sangat besar, karena cuman bayangkan aja penduduk Indonesia berapa ratus juta ini terbagi menjadi dua masa yang besar, itu menurutku bisa benar-benar apa ya, merusak lah. Karena misal ya, kalau misal itu hanya terbagi jadi ke beberapa kelompok yang mungkin lebih banyak, itu kan pasti kekuatannya akan lebih kecil. Nah ini hanya dua dengan kekuatan yang cukup besar, otomatis untuk merusak pun itu juga bisa sama besarnya dengan membangun kekuatannya gitu. Nah jadi itu salah satu perspektifku, dan mungkin jangan sampai ini terjadi di tahun depan gitu kan. Dan kita tahu juga ya, sepanjang tahun ini meskipun mungkin dulu Pilpres 2019 sudah selesai, tapi sepanjang tahun 2020, 21, 22, 23 itu kan pasti
apa ya, serangan ke pemerintah itu masih sering terjadi gitu kan. Apalagi kalau kemarin ingat kita awal pandemi COVID yang katanya COVID ini tuh buatan ilmuwan Ya, dari luar negeri lah, atau misal ini cuma biar konglomerat di Indonesia itu semakin kaya, yang miskin semakin miskin dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya apabila kita minta data secara saintifik gitu kan, belum tentu mereka bisa menyajikan itu dengan benar gitu kan. Nah, hoax-hoax kayak gini, apalagi mengingat besarnya media sosial dan kita di angkatan kita aja nih, maksudnya kita sudah megang HP dari kecil. Bagaimana dengan angkatan-angkatan di bawah kita gitu kan? Mereka yang belum tahu apa-apa, kita kasih informasi yang salah, menyebar kemana-mana, dan itu ya tuh bahayanya ada di sana. Tuh, yang katanya mungkin dulu, misal presiden kita udah dipilih nih, Bapak Jokowi, yang katanya Pak Jokowi itu keturunan apa, yang itu juga setelah dibuktikan tidak benar pun masih ada yang tidak percaya gitu kan. Nah, hmm, padahal presiden itu adalah lambang negara kita gitu kan. Kalau misal kita menjelekkan sosok presiden itu, ya gimana? Apa kita kan kita sama aja nggak bisa menghargai negara kita sendiri, dan hmm. itu salah satu yang menurutku bisa memicu disintegrasi bangsa, gitu. Entah itu nanti dari dalam atau dari luar Ya. uh, negara kita seperti itu. Iya, benar banget sih Kak. Itu kasus-kasus yang emang bakal memecah belahkan bangsa kita gitu. Nah, dari kasus yang tadi Kakak jabarin juga tuh sebenarnya ada campur tangan dengan media massa nggak sih Kak yang membuat headline berita seakan-akan tuh sebenarnya itu nggak gitu, tapi kayak dilebih-lebihkan aja gitu Kak. Atau biasanya itu Jelas dong. memojokkan suatu instansi atau kalau enggak memojokkan suatu pihak gitu. Nah, bagaimana nih tanggapan Kakak tentang hal tersebut? Apa sebenarnya media massa itu harus harus di ini mungkin ya kayak diatur pemerintah atau kayak dikasih peraturan kayak atau gimana gitu apa emang pasarnya emang kayaknya biar beritanya rame gitu ya semakin digoreng gitu masyarakatnya gitu. Oke, yang pertama mungkin kalau dikasih peraturan atau enggak, sudah jelas kita punya peraturan, kita punya undang-undang yang memang secara payung hukum terkuat kita di Undang-Undang Dasar, di mana emang ya kita punya kebebasan untuk berdemokrasi dan menyatakan pendapat, ya kan, di Undang-Undang Dasar kita. Salah satu bentuknya adalah lewat adanya media massa ini. Nah, di bawahnya pun masih ada banyak peraturan tentang undang-undang pers dan lain sebagainya. Seharusnya itu semua sudah mengatur. Bahkan yang baru dan ramai undang-undang ITE, meskipun nggak baru banget, tapi sampai sekarang masih ramai gitu kan. Berarti itu sudah mengatur masalah dengan media massa, bagaimana cara menyampaikan berita dan lain sebagainya. Nah, cuman di sisi lain kita juga belajar yang namanya ekonomi, ya kan, selama di STAN. Nah, di ekonomi kita paling dasar ekonomi mikro kita belajar yang namanya grafik supply dan demand. Nah, demand dari masyarakat Indonesia adalah suka berita yang panas dan enak Uh, diomongkan, tuh kan? Otomatis supply-nya juga harus menyesuaikan. Kalau misal demand-nya seperti itu, supply tidak menyesuaikan, otomatis pasar gak bakalan ketemu dan gak bakalan laku. Dimana padahal media massa sendiri itu juga perusahaan yang butuh income, butuh revenue. Jadi sebenarnya itu mungkin bisa dibilang kalau itu adalah kesalahannya sudah sistematis ya, sudah struktural gitu. Karena ya mungkin dari masyarakat kita sendiri emang suka dikasih berita yang seperti itu, dan suka untuk kita itu suka untuk justifikasi di awal gitu kan, kayak justifikasi gitu. Cuman baca headline yang panas, gak baca isinya, gak kemakan informasi. Seakan-akan kayak, oh judul itu sudah mengartikan semuanya. Ya mungkin ya, secara bahasa Indonesia benar, tapi kan nggak gitu juga gitu enggak kan. ya Nah, enggak. jadi sebenarnya semua udah diatur, dan kalau misal terlalu mengekang, kan juga sering di demo tuh kayak mana kebebasan pers ya sesuai UUD dan lain sebagainya, bisa melanggar hak asasi dan sebagainya juga. Jadi sebenarnya ini lebih ke kita kembalikan ke kita dulu. Karena tadi aku bilang bahasanya adanya supply demand. Gimana demand-nya ini yang lebih besar? 200, pokoknya ratusan juta itu keinginannya sebagian besar juga sama. Nah, jadi gimana kita dulu? Jadi kita rubah dari diri kita sendiri dulu. Gimana kita nggak males buat baca berita? Kita dulu lah, jangan sampai, oh kan kita sering tuh lewat atau di notifikasi kita dari Google News lah kalau misal uh, dari kalian Android gitu kan. Jadi keluar tuh cuma judulnya aja. Dari judul udah kayak, oh menyimpulkan gini. Nah, biasakan untuk membaca isinya. Kadang isinya itu nggak sesuai sama judulnya. Cuman buat
manasin aja, cuman clickbait buat di media massa gitu. Jadinya mungkin kalau secara peraturan ya memang sudah diatur, tapi kalau menurutku ya memang kita kembalikan ke masyarakat kita sendiri. Bagaimana pola apa ya, kita itu rajin membaca, kita mengolah informasi dengan baik itu seperti apa. Nah itu ya harus dari kita yang sendiri gitu sih. Ya jadi nggak seutuhnya kesalahan media massa juga gitu, kayak kitanya Gas juga dong. gitu. Kayak Oh, ya dibaca dulu gitu, jangan langsung percaya aja gitu baca judulnya iya. doang. Nah dari kasus tersebut tuh Kak, Kita udah tahu kan, tadi kita udah berkali-kali bilang kalau hoax itu bakal banyak banget efeknya gitu ke kita. Nah, seberapa bahaya sih Kak sebenarnya hoax itu menurut Kakak untuk mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita ini? Kalau seberapa bahaya ya, ya sangat bahaya ya menurutku. Karena banyak peribahasa juga, mulutmu harimaumu, mulut lidahmu bisa lebih tajam daripada silet dan lain sebagainya. Karena itu semua juga terbukti gitu kan. Bahkan ya kan kita Muslim kan wikut, jadi kita tahu bahwa diam itu emas kalau emang kita nggak tahu apa yang kita bicarakan gitu kan. Nah, dari situ aja kita udah lihat dari dulu itu sudah dikasih tahu bahwasanya kalau emang kamu nggak tahu berita yang benar, lebih baik kamu nggak usah ngomong gitu kan. Nah, karena memang seberbahaya itu. Tadi kan Dwi Put sudah memberikan contoh yang ASN dari DJP itu apa ya, DJP kemarin kasusnya LHKPN itu kan kebetulan dari DJP aja. Cuma kalau yang dibuka data seluruh Indonesia ini lebih ramai lagi. Padahal memang belum waktunya deadline LHKPN gitu kan. Dan mungkin masyarakat juga nggak tahu bahasanya, maksudnya gini, LHKPN ini kan kepentingan administratif gitu kan. Kan kebanyakan dari kita juga di kantor juga sibuk. Maksudnya kerjaan kita nggak cuma yang dilihat kayak cuma main Zuma dan lain sebagainya gitu kan. Tetap kita punya banyak kerjaan juga di kantor. Apalagi udah LHKPN ini juga kerjaan kita, cuman kita kan harus bikin skala prioritas gitu. Memang ya banyak yang suka mepet bikinnya karena dia memang prioritasnya itu penting, cuman bisa dikerjakan dalam waktu dekat. Apalagi kalau misal, mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu, LKPN itu kan misal kita udah input dari tahun sebelumnya, misal harta kita itu kan paling yang banyak banyak bergerak cuma duit ya. Kalau mungkin rumah, mobil itu kan nggak tiap tahun kita beli kan, ya nggak tahu juga sih. ya Cuman kan kebanyakan nggak mungkin gitu kan. Jadi kan ya tinggal kopas aja, itu bisa impor 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 gitu kan. Jadi ya sebenarnya itu lah. Makanya misal kalau kita nggak tahu gitu kan, ya udah kita diam aja gitu. Jadinya ya itu bisa memecah tadi, masyarakat jadi nggak percaya, oh ternyata PNS saja malas-malasan kayak gini dan lain sebagainya gitu. Jadi ya memang seberbahaya itulah contohnya. Terus juga nanti waktu pemilu seperti ceritaku itu, jadinya hoax itu benar-benar bisa, ya itu bisa, kan bisa menghancurkan bangsa kita juga gitu. Kalau misal tidak dikelola dan tidak diantisipasi dengan baik. Gitu. ya dari perbincangan dari tadi nih, sebenarnya itu emang hoax itu lebih kayak bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah gitu ya Kak ya. Kalau menurut Nah, Kakak nih sebagai pegawai yang masih sering menggunakan media sosial, bagaimana cara kita mengantisipasi agar terhindar dari berita hoax gitu Kak, sebagai pegawai? oke. Mungkin ini dari beberapa perspektif dulu ya. Mungkin kalau dari kita, yang paling gampang dari kita dulu lah. Mungkin teman-teman yang lihat ini juga, mungkin kebanyakan juga dari teman-teman, mungkin lebih stan. Ada positifnya juga, kita disebar di berbagai KLD. Maksudnya untuk ini ya, salah satunya kenapa? Kita bisa konfirmasi langsung kalau misal ada misinformation gitu dari KLD terkait. Kan karena kebanyakan hoaxnya itu kan ke pemerintah. Nah, kita bisa konfirmasi langsung, menjalin relasi juga bisa masih apa salah satu cara kita tetap terhubung dengan teman-teman kita. Dan itu kan maksudnya dari situ ada banyak dampak positifnya gitu untuk teman-teman yang mungkin distan. Nah, kalau misal yang selain itu, misal masyarakat yang umum, nah belajarlah untuk tidak melihat sesuatu itu dari satu perspektif aja. Ya memang susah. Kenapa susahnya? Karena kadang sekarang berita itu cuman beda penerbit, tapi isinya sama persis. Bahkan penulis berita itu sama-sama kopas, cuman ganti judulnya dikit-dikit. Nah, itu yang harus kita, apa namanya, ya kita kaji ulang lah. Kita nggak bisa cuman baca, oh berita di sini bilangnya kayak gini. Kita lihat mungkin media-media yang lebih terpercaya.
Nggak mungkin kan, kayaknya di sini jangan sebut merek medianya gitu kan. Pokoknya ya media-media yang menurut kalian lebih terpercaya gitulah untuk menyajikan berita. Nah, terutama media-media nasional, saranku gitu kan. Maksudnya ya skalanya nasional. Soalnya takutnya kalau media-media lokal juga kurang ini, karena nah aku bicara gini, ini bukan hoax. Karena kenapa? Karena memang tahu kalau mau dilihat juga lihat sendiri. Biasanya media XX Jatim atau XX Kaltim gitu kan. Nah, itu biasanya isi beritanya sama, tapi yang dimuat bisa aja berita yang salah. Itu karena cuma kopas. Jadi harus banyak-banyak untuk jangan males untuk cek berita yang lainnya juga gitu. Karena kalau misal kita mau bicara, ya coba lihat peraturannya, inilah itulah. Masyarakat umum kan juga kan repot gitu. Buat apa ada media, buat apa ada pemerintah kalau misal mereka disuruh belajar itu kan, belajar sampai ke dalam-dalam sana. Jadinya saranku itu aja, yang paling penting belajar untuk apa ya, konfirmasi langsung. Kalau misal punya sumbernya langsung, punya koneksi ke sumbernya langsung. Kalau misal nggak punya, ya dari internet yang sangat besar ini pelajari nggak hanya dari satu sumber saja, karena belum tentu satu sumber yang bahkan mungkin terpercaya itu benar. Jadi belajar untuk banyak melihat dari berbagai perspektif. Jangan mudah untuk memberikan prejudgment, jangan mudah untuk justifikasi di awal bahasanya ini salah, itu salah. Karena dunia kita ini nggak cuma hitam putih gitu. Selalu ada sisi tengahnya, selalu ada abu-abunya. Jadinya kita harus belajar untuk melihat dari berbagai perspektif. Wah, bener Kak. Aku setuju tuh Kak. Berarti kita harus pinter-pinter memilah-milah juga nih Kak. Mana Iya, sumber yang akurat sama yang ya kurang dipercaya gitu ya keakuratannya nih Kak. Mungkin sebagai penutup nih Kak, boleh Kakak memberikan saran-saran nih buat sobat-sobat CPNS nanti yang melihat talk show Halo CPNS nih Kak, agar mereka nih kan CPNS nih baru masuk dunia perkantoran gitu kan Kak, biar agar terhindar gitu, nggak kemakan berita hoax lagi dan nggak menyebarkan berita hoax misal di kantor atau gimana gitu Kak. oke. Ya tadi kalau misalnya aku bilang tadi ya, sebenarnya udah bilang kok sama yang statementku sebelumnya, bahasanya emang kita harus konfirmasi ulang gitu. Terus terutama ini mungkin kalau CPNS baru, nah yang paling penting adalah kita ini karena judulnya aja sudah aparatur sipil negara gitu kan. Kita yang ngabdinya ke negara, ngabdinya ke bangsa. Biar bagaimanapun, sejelek apapun pemerintahannya, sebagus apapun pemerintahannya, itu tetap ya udah kita ngikutnya ke pemerintah. Kita mengabdinya ke pemerintah gitu. Dan pemerintahnya juga mengabdinya ke masyarakat secara harusnya kan seperti itu bentukannya. Jadi biar bagaimanapun kita harus tetap menjaga eh, martabat dari instansi kita. Nah, kebetulan karena kita di sini sama-sama dari Badan Pemeriksa Keuangan, ya udah, itu yang harus nama Badan Pemeriksa Keuangan ini yang harus kita jaga karena nggak ada semua itu yang sempurna, dari sejelek-jeleknya apapun tetap ada baiknya, baik-baiknya apapun juga tetap ada jeleknya gitu kan. Jadi kalau misal ada informasi-informasi yang mungkin sifatnya internal dan itu masih belum jelas, apa namanya, belum jelas sumbernya atau mungkin belum pastilah informasi ini benar atau salah, cari sebisa mungkin sumber itu. Kalau emang itu bisa dicari, maksudku kalau emang internal ya pasti di internal gitu kan. Dia cari, ditanyakan ke memang yang lebih senior gitu. Atau kalau misal informasinya ya udah itu emang classified atau rahasia gitu kan. Ya udah, kita belajar untuk di sini kita emang diajari untuk kepo, kan kita diorientasikan mungkin nanti jadi auditor juga gitu kan. Diajari untuk kepo dan mencari-cari. Cuman kita sudah tahu batasan kita. Oh, ini classified, hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka gitu kan. Itu salah satu ke loyalitas kita gitu kan. Jadi ya udah, berhenti sampai di situ, nggak usah cari-cari lagi. Tuh, itu kalau mungkin internal. Kalau informasi eksternal, ya tadi kita harus cari sumber yang benar lah. Maksudnya kan selama kita di Latsar ini kita banyak belajar gitu kan. Maksudnya gimana nanti kita di belakang nanti ada kalau nggak salah materi tentang komunikasi dan sebagainya itu kan di sana gimana kita ngolah informasi gitu-gitu. Jadi pergunakan ilmu yang sudah kalian dapatkan itu sebaik mungkin gitu. Jangan sampai cuman karena satu informasi kalian mudah percaya gitu. Susah kan nanti kalau jadi auditor terus cuman nggak skeptis gitu. Dikasih ini langsung oh iya nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa bener 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 gitu. Belum tentu itu yang dibilang benar. Artinya Betul.
kita harus itu banyak-banyak rajin mengolah dan mencari informasi. Ya, wah, seru banget ya Kak ya perbincangan kita hari ini di talk show kali ini nih. Sampai kayak nggak berasa gitu kalau kita udah ngobrol banyak banget nih Kak ternyata tentang hoax dan persatuan bangsa kita ini. Nah, terima kasih ya Kak Dimar sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kita pada talk show kali ini. Semoga apa yang Kak Dimar sampaikan nih hari ini dapat bermanfaat untuk sobat-sobat CPNS yang nanti bakal menonton talk show kita hari ini. Sekali lagi, terima kasih ya Kak Dimar, semoga dapat berjumpa di lain waktu ya Kak. Terima Mungkin kasih di juga next Put dan talk show. teman-teman dari Jalur CPNS sudah undang aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di talk show berikutnya. Baik, terima kasih untuk Sobat CPNS, kalian yang nanti telah mau nonton nih talk show kita yang kali ini kita udah bahas tentang hoax nih. Nah, saya Dwi Putri pamit undur diri, sampai jumpa di next Halo CPNS dengan tema-tema menarik selanjutnya.